Kamar modern, bersih, dan nyaman dengan desain minimalis. Area rooftop yang lapang dengan kolam renang dan pemandangan daerah industri dan perkotaan, serta fasilitas yang tergolong lengkap di kelasnya, yang bisa membuat kita nyaman. Welcome to Baling Review. Halo Sobat Baling, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Balik lagi nih di channel Bapak-Bapak Healing. Wah, udah lama ya Baling gak ngajak sobat jalan-jalan virtual lagi. Terakhir kali kita ke Courtyard Marriott, hotel bintang 4 yang terletak di daerah Dago, Bandung, yang terkenal sebagai tempat dengan banyak destinasi wisata bersejarah, yang asik juga ya untuk shopping dan nongkrong. Bagi sobat yang belum nonton, bisa cek ya di channel Baling. Nah, kali ini Bapak Healing mau ajak sobat jalan-jalan virtual lagi nih. Masih di daerah Jawa Barat juga. Tapi sekarang kita lokasi yang Baling juga belum pernah nih sebelumnya, yaitu Cikarang. Tepatnya ke sebuah hotel bintang 3 yang berada di kawasan industri Jababeka, Cikarang Utara. Wah, ada dua hal yang menarik nih sobat. Pertama, letaknya ada di kawasan industri. Kedua, hotelnya bintang 3. Soalnya nggak banyak ya Baling review hotel bintang 3. Terjangkau, tentunya sobat. Tapi bintang 3 nih. Eits, nanti dulu sobat. Walaupun bintang 3, hotel ini menawarkan servis dan fasilitas yang beragam. Mulai dari kolam renang rooftop dengan pemandangan kota, fitness center, spa, meeting room, sampai restoran yang menyajikan menu sarapan lengkap. Penasaran seperti apa? Yuk kita healing sambil review. Sobat, sambil kita lanjut perjalanan menuju ke lokasi, Baling mau kasih sedikit gambaran tentang hotel yang akan kita tuju kali ini. Nama hotelnya adalah Swiss Bell Inn Cikarang, berlokasi di kawasan industri Jababeka 2, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Blok A, 2, Kafling Medical City, Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Seperti yang Baling sebutkan di awal, hal menariknya hotel ini berada di kawasan industri, yaitu Jababeka, yang mana Jababeka ini adalah salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Jadi oke nih buat para profesional, traveler, dan tamu bisnis yang ada urusan pekerjaan atau bisnis di sekitaran lokasi ini ya sobat. Selain itu, hotel ini masuk dalam jaringan Swiss Bell Hotel Internasional, yang mana Swiss Bell Hotel Internasionalnya sendiri udah langganan dapat penghargaan di ajang Indonesia Travel Tourism Awards. Makin penasaran gak nih sobat? Nah, sebentar lagi kita sampai nih. Yuk, kita lanjut. Nah, udah sampai nih sobat. Hari udah gelap, karena tadi Baling juga berangkatnya udah sore ya. Dari area parkir, kita jalan sedikit menuju ke lobi hotel. Setibanya di lobi, suasana malam terasa tenang. Lampu-lampu di area lobi menambah kesan hangat dan menyambut. Cocok banget ya untuk tamu yang datang setelah seharian aktivitas. Terlihat desain interior yang modern dengan pencahayaan yang warm yang bikin adem di mata. Nuansa minimalis cukup terasa, tapi ada rasa value di area atap dengan desain open cell ceiling dan pendant lamp. Lalu di area resepsionis terlihat ada 3 jam dengan zona waktu yang berbeda, serta 2 staf yang bertugas malam ini. Nah, sambil nunggu ibu negara proses check-in, yuk kita lanjut explore area lobinya. Ada welcome drink, bagi sobat yang haus di perjalanan lumayan dingin dan menyegarkan ya. Lalu di sisi dekat pintu masuk ada dispenser, minuman, dan coffee maker. Ada SBC Loyalty Program juga nih, jadi ada benefit seperti diskon langsung, akomodasi makan, hiburan, dan lainnya. Cocok nih bagi sobat yang sering menginap di jaringan Swiss Bell Hotel Internasional. Di sisi lain ada area playground untuk anak-anak. Cukup sederhana tapi lumayan menghibur untuk keluarga yang membawa anak sambil menunggu proses check-in.
Di sini juga ada info promosi spa lengkap ya sobat, dengan price list dan paket perawatan yang ditawarkan. Jadi kalau sobat mau relaksasi tinggal pesan aja ya. Nah, mungkin sobat ada yang bertanya-tanya dari awal sampai lobi, ini kok ada pohon dan ornamen-ornamen Natal ya? Jadi ini memang staycationnya di momen akhir tahun kemarin ya sobat. Ya, edisi dibuang sayang, karena menurut Baling masih worth it nih. Secara lokasi beda dari biasanya, di area industri padat dan besar. Lalu apa yang ditawarkan hotel ini juga menarik ya di kelasnya. Sekarang kita lanjut naik lift menuju ke kamar. Oke, kita lanjut lagi. Secara keseluruhan, hotel ini memiliki 138 kamar dengan desain modern minimalis. Pilihan kamarnya ada 2 tipe, yaitu deluxe dan suite. Variasinya paling hanya jenis tempat tidur aja ya sobat. Nah, di koridor udah ada dispenser, jadi aman lah kalau mau isi ulang air minum. Kita udah sampai nih sobat di kamarnya, dan ini ada di lantai 3 ya sobat. Berikut sobat, sekilas tampilan kamarnya. Kamar yang kami pesan ini bertipe deluxe dengan harga waktu itu kurang lebih di 400 ribuan saat weekday ya. Dan udah termasuk breakfast. Harga dapat berubah sewaktu-waktu ya sobat. Untuk harga kalau menurut Baling cukup ramah di kantong ya sobat. Dengan harga segitu dan fasilitas yang ditawarkan juga cukup lengkap. Kalau sobat ingin kamar yang lebih luas dan lengkap, bisa pilih tipe suite yang bahkan di weekday harganya kurang dari 1 juta. Jadi tinggal disesuaikan aja ya dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Tempat tidurnya single bed queen size dengan 4 buah bantal. Tempat tidur rapi, spraynya juga bersih ya sobat. Ukuran kamar ini standar, malah agak kecil sih, sekitar 22 meter persegi. Meskipun begitu, dengan desain yang simple, modern, dan clean, serta penataan ruang yang terasa efisien, jadi masih enak dipandang dan terasa nyaman juga ya sobat. Bagian tempat tidurnya full putih bersih dengan bantal yang cukup empuk. Warna netral yang digunakan memberi kesan bersih dan tenang, yang selaras dengan warna ruangan dengan perpaduan putih, beige, dan coklat. Di sisi kanan dan kiri tempat tidur terdapat nightstand atau nakas dengan open storage, dan terdapat juga telepon dan remote TV. Ada juga stop kontak yang letaknya terjangkau dari tempat tidur. Jadi nggak repot lah ya kalau mau ngecas handphone. Di depan tempat tidur ada smart TV dengan ukuran yang cukup aja ya kalau menurut Baling, sekitar 32 inci nih kayaknya. Tepat di sampingnya ada working space dengan meja kerja yang memanjang, lumayan besar ya sobat. Jadi proper juga nih. Dilengkapi juga dengan stop kontak dan lampu baca. Pas nih untuk mengakomodir sobat yang tetap perlu kerja ringan selama menginap. Ada juga nih kursi lipat tambahan, bisa untuk duduk santai atau tempat naruh barang bawaan ya sobat. Di atas meja tersedia second drink complimentary, free dan akan direfill setiap harinya. Sebelahnya ada teko pemanas air, kopi, teh, dan gula saset, serta 2 gelas dan sendok teh. Geser ke bawah meja, ada minibar dengan tutup kaca transparan yang cukup untuk menyimpan beberapa minuman dingin atau makanan ringan. Masih di meja yang sama ada juga safe deposit box. Kita lanjut ke open closet yang terletak di dekat pintu masuk. Paling atas ada storage yang lumayan besar. Di bawahnya atau area tengah untuk pakaian dan terdapat 3 hanger, dan yang paling bawah untuk tempat sepatu dan sandal ya sobat. Tepat di sebelahnya ada cermin full body, jadi buat ngaca-ngaca puas nih sobat. Untuk desain kamar ini dominan menggunakan warna-warna earthy ya sobat, seperti coklat dan krem, dipadukan dengan pencahayaan dengan warna kekuningan. Jadi menimbulkan kesan warm yang bikin suasana makin rileks. Nah, ini kamar sebelahnya. Jadi Baling pesan connecting room ya sobat, dengan tipe yang sama tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke area kamar mandi. Kamar mandinya ukuran standar aja ya sobat, memang nggak terlalu luas tapi penataannya rapi dan bersih. Untuk wastafel tipe vessel lumayan besar, dan di depannya ada cermin bundar besar yang cukup estetik. Ditempatkan pada wood panel, cocok juga nih buat ngaca sambil touch up.
Toiletries standar, ada 2 gelas kumur, tisu, dan juga hair dryer, serta stop kontak. Lalu di bagian bawah wastafel ada juga beberapa open storage. Desain dan warnanya masih sejalan dengan area bedroom, tapi ada ornamen batik yang mempercantik di area WC-nya. Ada rak handuk dengan 2 handuk badan dan 2 handuk yang lebih kecil. Toiletnya sendiri tanpa jet washer, tapi udah ada bidetnya ya sobat. Dan tempat di sampingnya ada tisu roll dan tempat sampah. Lanjut kita ke area shower. Udah private area dengan pembatas kaca transparan. Dilengkapi dengan shower set menggunakan shower head tipe fix dan hand shower. Airnya juga udah hot and cold water. Untuk personal hygiene standar ya sobat, sampo dan shower gel. Satu hal yang patut diapresiasi, semua fasilitas dalam kondisi baik dan bersih ya sobat. Nah, selamat pagi sobat. Setelah kemarin kita explore kamar, pagi ini kita sarapan dulu ya. Kita turun ke lantai dasar dan langsung menuju resto. Kita isi energi dulu nih sobat, sebelum lanjut explore fasilitas utama di hotel ini. Nah, ini sobat, restonya. Namanya Swiss Bistro. Jam operasionalnya dari pukul 6 pagi sampai jam 10 malam. Restoran ini cukup luas, dengan desain interior modern industrial dan terinspirasi dengan sentuhan tema Jepang yang bisa kita lihat dari dekorasi lentera kertas, hiasan bunga sakura gantung, dan rak kayu yang memberi kesan hangat dan rapi. Terlihat menu sarapannya cukup beragam ya. Yuk coba kita lihat lebih lanjut. Pertama, di area makanan nasional tersedia soto ayam lengkap dengan bumbu dan topping yang bisa dipilih sesuai selera. Ada juga bubur ayam dan bumbunya. Lalu ada egg station, biasanya by request ya, digoreng dulu. Di sebelahnya ada pancake dan waffle, cuma kayaknya belum ready nih. Lanjut lagi ada lontong sayur, yang kuahnya gurih dan cukup kental. Cocok juga nih sobat untuk sarapan pagi. Di dekat pintu ada bubur lagi nih, yang ini bubur mutiara dan bubur kacang hijau. Ada juga singkong Thailand berkuah nih sobat. Beralih ke area lain, untuk yang berat-berat ada nasi putih, nasi goreng sayuran, bihun goreng kari, sayurannya ada tumis kacang panjang, lalu ada juga opor ayam, kentang, dan baked bean. Bergeser ke sebelahnya ada aneka bakery and pastry, roti tawar, roti gandum, dengan beberapa pilihan selai ya sobat. Ada juga croissant, denish, dan beberapa kue manis yang ringan. Lalu di pojokan ada juga buah-buahan dan salad. Untuk yang segar-segar ada beberapa pilihan minuman seperti jus mangga, mineral water, infused water, dan jus jambu biji. Lalu untuk yang hangat-hangat ada kopi dan teh hangat. Dan yang terakhir untuk dessert ada beberapa kue, puding, dan buah manisan. Suasana resto di pagi ini nggak terlalu ramai, jadi kondusif ya sobat untuk makan sambil ngobrol santai. Oke sobat, balik makan dulu ya. Nah sobat, habis sarapan kita lanjut explore fasilitas utamanya nih. Sekarang kita naik lift menuju ke lantai 10 area rooftop. Sobat bisa baca di sini untuk fasilitas di setiap lantainya ya. Nah sekarang kita udah berada di lantai 10 nih. Kita akan menuju ke kolam renangnya. Di sini ada beberapa peraturan kolam renang ya sobat. Sobat bisa baca-baca. Dan ini juga termasuk info penting bahwa nggak ada penjaga kolamnya ya sobat. Jadi bagi sobat yang bawa anak-anak harap selalu diperhatikan dan dijaga. Oke, kita lanjut. Nah ini sobat, kolam renang Swiss Bell Inn Cikarang. Dengan area santai yang cukup luas, berada di area terbuka jadi memberikan kesan lapang. Suasana santai dan kita bisa langsung melihat pemandangan kota Cikarang dari ketinggian. Cocok nih buat sobat yang ingin bersantai atau berenang ringan setelah seharian aktivitas. Di sisi kolam renang ada area santai dilengkapi dengan beberapa meja dan bantal untuk duduk lesehan ya sobat. Yang mau lebih santai ada juga beberapa sun lounger dan beanbag besar yang empuk. Cocok nih buat rebahan sambil menikmati suasana di rooftop. Untuk kolam renangnya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama kolam utama untuk dewasa. Seperti yang kelihatan ini ukurannya cukup aja ya sobat. Nggak terlalu besar dengan kedalaman 1,4 meter. Pas untuk berenang santai ya.
Yang kedua yang lebih kecil ini khusus untuk anak-anak ya sobat, dengan kedalaman 0,8 meter, jadi tetap aman dan ramah keluarga. Untuk safety-nya di sepanjang sisi area ini juga udah ada pagar pembatas dengan ketinggian sedang. Berikut sobat, pemandangan area Cikarang yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Bekasi ini dari ketinggian. Masih banyak terlihat tanah lapang ya. Sekarang kita coba cek bagian lainnya. Di sebelah kolam anak ada area bilas outdoor dilengkapi dengan shower dan di depannya ada kamar mandi. Dari kolam renang kita lanjut ke fasilitas berikutnya, yaitu fitness center atau gym dan sauna. Nah, berikut sobat gymnya. Ruangannya memanjang dan luas juga loh. Ini terlihat lebih lapang karena memang alat-alatnya nggak terlalu full ya sobat. Cuma ini udah oke nih untuk di kelasnya. Ada treadmill, dumbbell dengan berbagai ukuran. Untuk view-nya, sebelah sisinya sama dengan area kolam renang yang bisa leluasa terlihat dari kaca besar di sepanjang sisinya. Nah, seperti ini view dari jendela area gymnya nih sobat. Ini ada juga multifunction machine. Satu alat tapi banyak fungsi ya sobat. Lalu weight bench dan terakhir ada sepeda statis dan gym ball. Sekarang kita lanjut ke area sauna nih sobat. Kita cuma tinggal ke ruang sebelah aja ya. Dan ini untuk aturan saunanya nih sobat. Yuk kita lanjut. Nah ini ya sobat ruang saunanya. Nggak terlalu besar tapi cukup lah. Interiornya full kayu dari lantai sampai dinding. Jadi baik untuk menjaga suhu dan kelembapan ya sobat. Secara estetika juga dapet ya. Ada juga area bilas dengan Japanese style. Tersedia kursi kecil dan hand shower untuk membersihkan diri sebelum dan sesudah sauna. Ada juga kamar mandi ya di sampingnya. Oke sobat, setelah explore fasilitas hotel ini, balik mau kasih sedikit kesimpulan dari pengalaman staycation kali ini di Swiss Bell Inn Cikarang. Tapi seperti biasa ya sobat, disclaimer dulu. Kesimpulan ini menurut pengalaman pribadi yang Bapak Healing rasakan ya. Jadi sangat mungkin untuk sobat-sobat healing yang kesini merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Pertama, untuk lokasi sangat strategis ya sobat, dengan catatan strategis untuk tamu bisnis, apalagi yang punya agenda di Cikarang dan sekitarnya. Karena berada di kawasan industri Jababeka 2, dekat juga dengan berbagai fasilitas publik, seperti rumah sakit, mall, dan hiburan seperti Waterboom dan Lipo Cikarang, serta Living Plaza. Lalu universitas seperti Presiden University, serta Jababeka Golf and Country Club. Akses dari pintu gerbang tol Cikarang Barat atau tol Japek juga mudah ya sobat, jadi cocok untuk tamu yang datang dari Jakarta atau Bandung. Nah, cuma bagi sobat Baling yang tujuannya sambil ke tempat rekreasi atau pusat perbelanjaan mal-mal besar di Jakarta, ini kurang ideal ya menurut Baling. Karena jaraknya tergolong jauh, sehingga bisa makan waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 jam. Terus perhatikan juga potensi macet area sekitar, mengingat ini area industri padat ya sobat. Yang kedua, untuk hospitality-nya oke ya sobat. Staff-staff di sini ramah dan sigap. Petugas resepsionisnya juga informatif nih sobat. Pelayannya juga oke nih kalau menurut Baling. Kamar dijaga tetap bersih setiap hari. Yang ketiga, untuk kamar khususnya tipe deluxe room. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi desainnya simple, modern, clean, dan rapi ya sobat. Tempat tidurnya nyaman, bersih, dan pencahayaannya hangat, menambah kesan homey nih sobat. Fasilitas di dalam kamar juga tergolong lengkap ya sobat. Tersedia juga komplimen drink yang akan direfill setiap hari. Kamar mandinya juga oke, bersih dan lengkap dengan private shower yang udah shower set. Fasilitas utama hotel ini juga jadi daya tarik tersendiri, mulai dari kolam renang rooftop, area terbuka yang dilengkapi area santai yang lumayan luas dan nyaman. Dan view-nya pemandangan area Cikarang. Lalu gymnya yang ternyata luas juga ya sobat. Dan alat-alatnya juga cukup lengkap. Nggak ketinggalan tersedia juga sauna untuk relaksasi. Dan oke-nya, semua fasilitas ini berada di satu area. Jadi fleksibilitas antar fasilitas udah mantep nih sobat. Kita lanjut untuk restonya ya sobat. Swiss Bistro Restoran. Pilihan menunya cukup beragam dari hidangan Indonesia, Asia, sampai Western. Desainnya juga simple, tapi ada unsur etnik dan industrial modern dengan sentuhan tema Jepang. Tempatnya juga cukup nyaman dan makanannya cukup enak ya sobat.
Tambahan lainnya, hotel ini juga punya area parkir di area basement dan outdoor di area gedung hotel. Jadi masih oke lah ya. Jadi gimana nih sobat? Kalau dilihat dari keseluruhan, Swiss Bell Inn Cikarang ini menawarkan fasilitas yang oke untuk harga yang ditawarkan ya. Ini jadi nilai plus tersendiri nih kalau menurut Baling. Karena dengan harga menginap yang relatif terjangkau, fasilitas yang ditawarkan udah tergolong lengkap dan memadai ya. Cocok untuk staycation santai, perjalanan bisnis, atau bahkan short escape saat weekend. Tapi bagi sobat yang tujuannya staycation sambil cari hiburan ke tempat-tempat rekreasi favorit, terutama di Jakarta, sepertinya perlu dipertimbangkan lagi nih sobat. Oke Sobat Healing, cukup sampai sini dulu ya jalan-jalan virtual kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat sobat yang mau staycation atau perjalanan bisnis ke daerah Jawa Barat, khususnya wilayah Cikarang ya sobat. Kalau sobat pernah juga staycation di Swiss Bell Inn Cikarang, boleh nih ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling sharing pengalaman staycation ya sobat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, biar Bapak Healing makin semangat ajak sobat jalan-jalan virtual ke hotel-hotel yang keren dan menarik lainnya. Bye-bye sobat! Salam healing!